Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Akhirnya balik lagi nih segmen bootleg toys yang udah lama banget gak muncul-muncul ya. Terakhir itu mainan robot-robotan campur Lego, mekanya Go Ranger. Jadi untuk kedua mainan ini sudah dipastikan kalau ini mainan KW yang dulu tuh sering banget ada di toko mainan di deket rumah gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa sekarang udah jarang banget mainan-mainan KW-an Power Rangers kayak begini yang dijual di toko mainan deket-deket rumah. Malah sekarang tuh Power Ranger yang figur doang, tapi aneh banget gitu loh. Untuk kedua mainan ini gue dapat di harga 90.000, berarti satunya itu sekitaran 45.000. Tinggal kita lihat aja nanti nih apakah worth it harga dengan kualitasnya. Sudah nggak usah lama-lama, langsung aja kita review satu persatu dulu aja. So langsung aja, ayo kita review. Oke, jadi yang pertama kita bakal review si Shadow Ranger dulu, atau kalau di Deka Ranger tuh namanya Deka Master. Dan di sini memang battleizernya dipakai sama si Ranger merahnya. Cuman ya udahlah ya, karena ini kan mainan KW, makanya dipasangnya sama si Shadow Rangernya ini. Dan saking jadulnya, ini udah nggak ada kartnya, nggak ada yang kertas di belakangnya gitu. Tapi untungnya di bagian bawah ini masih ada tutorialnya begini guys. Jadi masih aman lah untuk kita gabung-gabungin nanti. Jadi langsung aja kita bongkar-bongkar. Jadi kita pasang dulu aja si armornya ini untuk jadi mode K9-nya, atau si anjing robotnya itu. Seperti ini. Kemudian kita pasang aja bagian bahunya. Ini agak sedikit keras ya. Nah, kayak begini. Kemudian bagian kakinya kita pasang di sini. Bahu satunya lagi juga kita pasang di sini. Kemudian kakinya kita pasang di sini. Saking jadulnya, ini bagian kupingnya sampai copot dan nggak bisa nempel lagi guys. Tuh. Kayaknya nanti bakal gua lem aja deh. Jadi untuk bagian kepalanya kita pasang di atas sini guys. Ini sebenarnya agak sedikit sulit sih, karena namanya juga mainan KW, jadinya dia susah banget buat nempel. Jadi ya udah kita sedikit beginikan saja ya. Yang terakhir tinggal kita masukin pedangnya ke join yang ada di dalam kepalanya sana, di ujung. Jadi tinggal kita ngelihatnya dari sini aja nih. Nah, oh iya, ketinggalan satu lagi. Ini ada join lagi untuk ke bagian bodinya supaya kepalanya nggak terlalu keberatan. Jadi tinggal kita masukin aja. Nah, kita masukin ke sini, alhasil jadi seperti ini. Oke, jadi ini deh guys untuk si K9 robotnya. Dan di sini memang untuk pewarnaannya agak sedikit miss ya, karena kalau misalnya di seriesnya itu kan warnanya silver, full silver. Tapi kalau di sini dia warnanya agak-agak biru gitu. Mungkin karena menyesuaikan rangernya kali ya, si Shadow Rangernya ini. No. Dia kan agak biru-biru, apa nih namanya ya? Ya pokoknya biru kayak beginilah. Dan untuk bahannya ya udah ini plastik. Plastik aja gitu. Tapi menurut gue untuk harga 45.000 itu not bad sih untuk plastiknya ini, karena bukan tipe plastik yang gampang meleot. Apa tuh meleot ya? Bukan yang gampang patah maksud gue. Dan untuk artikulasinya sendiri dia nggak ada artikulasi. Paling cuman di bagian kakinya aja guys. Kakinya ini yang belakang dia bisa menyesuaikan seperti ini. Tuh, kayak begini. Dua-duanya ya, bagian kiri dan kanan. Terus untuk bagian ekor, pedangnya ini dia menggunakan bahan karet. Tapi untungnya, meskipun ini bahan lama, dia tuh nggak bengkok begitu guys. Karena kalau dari brand-brand Bandai gitu yang gua dapat, untuk yang bahan karet, dia tuh bengkok begini. Kalau misalnya udah lama, tapi mungkin karena ini packagingnya lebih bagus, jadi ya masih lurus kayak begini. Terus bagian kakinya ini juga bahan karet, jadi aman lah buat anak-anak. Dan ini juga nggak tajam ya. Untuk pre-paintednya sendiri juga ini simple-simple aja, cuman di bagian kakinya kayak begini. Kemudian bagian bahunya ini ada warna polisi ya, merah dan biru. Kemudian bagian dada ada juga, di bagian kaki sini warna hitam, dan bagian matanya. Menurut gua meskipun ini minim pengecatan, tapi yang penting bagian matanya ini penting sih. Oh, sama bagian di atasnya ada tulisan SPD kayak begini. Nih kalian lihat sendiri, karena ini mainan jadul, jelek kayak bahan karet tuh kadang suka kayak begini guys. Saking lamanya gitu loh. Ini mungkin berjamur kali ya atau apa. Nanti bakal gue bersihin dulu aja deh. Oke, kita lanjut ke figurnya. Dan ini cukup besar ternyata untuk figurnya. Dan banyak juga yang menggunakan bahan karet. Kayak bagian kakinya ini bahan karet, bagian tangannya, terus telapak tangan, kemudian bagian kepala ini juga
pakai bahan karet kayak gitu. Untuk bagian kepala detailnya cuman kayak begini aja, nggak ada logo SPD di bagian atasnya sini. Harusnya dia ada logonya kayak begitu. Terus bagian dadanya dia ada tulisan 100-nya, dan menurut gue ini bagus sih untuk pengecatannya, bukan yang gampang ngelotok kayak gitu guys. Sampai bagian pahanya juga ada kayak begini. Nah, untuk artikulasi bagian kepala dia bisa nengok-nengok, bagian tangannya dia bisa berputar seperti ini. Kemudian bagian sikunya juga ada artikulasi sedikit kayak begini. Telapak tangan juga bisa berputar seperti ini. Kemudian bagian kaki, paha dulu maksud gua, bisa naik sampai segini. Bagian lutut ada artikulasi juga, telapak kaki nggak ada, dan bagian pinggangnya nggak ada sayangnya. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita gabungin si Shadow Ranger-nya ini dengan Battleizer-nya. So langsung aja yuk kita gabungkan. Setelah kita bongkar, kita naikin dulu bagian kakinya sampai rata jadi seperti ini. Kemudian kita pasang aja ke bagian join di bagian belakang seperti ini. Selanjutnya kita sambung lagi aja bagian bodi depannya seperti ini. Selanjutnya kita kunci bagian bahunya dengan si part bahunya kayak begini guys. Kita pasang bahu satunya lagi jadi seperti ini. Kita lanjut pasang bagian kakinya di sini. Kaki satunya lagi kita pasang di sini. Dan yang terakhir tinggal kita masukin aja si bagian tangannya ini. Ini agak sedikit sulit. Nah, akhirnya bisa masuk jadi seperti ini. Ini dia Shadow Ranger Battleizer Mode. Dan jujur gue suka banget sama perpaduan warna dan juga desainnya. Memang untuk Battleizer-nya Power Ranger SPD ini salah satu favorit gue, karena keren banget sih guys, jujur aja. Tuh, kayak begini. Ini tampilan sampingnya seperti ini. Apalagi dia punya sayap dari bagian kakinya. Terus di sini ada warna polisinya juga gitu. Kemudian bagian bahunya ini juga gagah banget sih. Kayak pas banget gitu loh dia pakai armor. Ini keren banget cuy. Paling sedikit minusnya tuh dia agak keberatan di belakang. Jadi agak susah buat berdiri. Nah, berdiri kayak begini tuh agak sedikit sulit guys. Dan gue akuin ini bagus banget. Untuk harga 45.000 ya. Tapi kalau misal harganya 100.000 itu overpriced banget sih. Jadi karena ini 45.000 makanya gue bilang ini bagus banget. Untuk pose-posenya nanti di rotating table aja. So sekarang langsung aja kita lanjut ke Mystic Force. Oke, jadi ini dia untuk si Mystic Force-nya. Dan di bagian belakangnya di sini ada beberapa karakter lain, kayak Phoenix, terus ada si Garuda juga. Tapi di sini tulisannya Thunder Griffin sih. Dan sama seperti yang SPD, kita ada mode gabung dengan si Rangernya, dan ada mode satuannya juga yang armornya sendiri. Sebenarnya waktu si mainan ini dijual, itu ada juga yang si Griffinnya ini loh, si Garudanya. Tapi sayangnya gue telat guys, jadi udah keduluan sama orang lain. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngeliat yang si Garuda ini dan si Phoenix-nya ini, tolong kabarin gue ya. Kayaknya gue mau beli dua-duanya. Ini juga keren cuy. Yaudah guys, jadi langsung aja kita unboxing dan review si armornya dulu aja. Baru aja gue unboxing, kalian lihat sendiri. Ini jamurnya udah banyak banget. Jadi ini harus gue rapihin dulu guys. Harus gue bersihin dulu. Oke, untuk armornya kita putar dulu ke bawah. Untuk bagian tangannya seperti ini. Untuk bagian kaki yang ada lubangnya di sebelah kiri, kita pasang ke bagian join kirinya. Jadi seperti ini. Kaki satunya lagi kita pasang di sini. Untuk bagian kampaknya, yang bagian atasnya ini kita pasang di join kotak di sini, dan bagian bawahnya kita masukin ke sela-sela yang ada di belakang sini. Jadi kayak begini guys. Kita masukin sini, dan di bagian belakangnya kita masukin aja. Nah, dia bakal ngeklop jadi seperti ini. Jadi ini deh guys untuk mode Minotaur-nya yang versi hewannya kayaknya ya. Untuk pewarnanya sendiri gue lebih suka ini dibandingkan sama yang K9 tadi. Tapi untuk desainnya gue lebih suka yang K9 tadi sih. Nggak tahu ini kayak agak aneh aja gitu loh. Tapi untuk harga 45.000 ini not bad sih, masih cukup bagus lah. Untuk artikulasi paling di bagian tangannya dia cuma bisa naik turun kayak begini aja. Dan nggak tahu kenapa ini punya gue agak susah buat diputernya. Gue malah takut patah sih. Aduh, mana bahannya karet lagi nih joinnya. Kayaknya harus diamplas lagi sih ini untuk bagian join tangannya. Jadi guys, jadi sudah kita review si Rangernya. Untuk si Rangernya sendiri dia seperti ini. Dan karena ini KW, makanya sudah banyak warna yang luntur guys, yang pudar. Ini kayak bagian tangan, silvernya udah luntur. Terus bagian paha-pahaan, ya kayak beginilah pokoknya. Resiko mainan KW ya. Dan seperti pada umumnya untuk mainan Power Ranger itu pasti bagian perutnya 8 pack. Bukan 6 pack, tapi 8 pack.
respect. Ada 8 cuy. Untuk detail kepalanya seperti ini, dan ternyata kalau kalian lihat baik-baik, ini bagian mulutnya mencong ke kanan ya. Aneh. Ya, apa yang diharapkan dari mainan KW guys? Ya, kayak beginilah. Dan untuk bagian kepala dia nggak ada artikulasinya. Untuk bagian tangan dia masih bisa naik turun kayak begini meskipun udah agak letoy. Dan ternyata dia bisa naik ke atas seperti ini. Letoy sih memang. Tapi sayangnya dia bagian sikunya nggak ada artikulasi. Kemudian bagian pinggang dia nggak ada artikulasi juga. Untuk bagian kaki dia bisa naik. Tapi ini agak susah loh. Aduh, gue takut patah lagi. Ya udah, kita anggap aja bisa naiknya cuma segini. Terus bagian lutut dia ada artikulasinya sampai segini aja. Dan telapak kakinya dia nggak ada artikulasi. Untuk bahan sih ini oke banget. Untuk harga 45.000. Karena dia itu campuran antara plastik. Ini yang plastik kelihatan lah ya warna-warnanya. Dan karet kayak begini. Cuma resikonya karet ya kayak tadi, gampang banget buat jamuran kalau misal udah lama banget. Sekarang langsung aja kita gabung dengan Battleizer-nya. Jadi kita pasang dulu aja bagian kakinya di sini, kaki satunya lagi juga kita pasang di sini. Untuk bagian kepalanya ini kita lipat ke belakang guys. Jadi ini kita congkel aja supaya dia bisa kita putar ke belakang. Kemudian kita tutup lagi. Tapi sayangnya dia nggak bisa ngeklip. Jadi kayak ngeganjel gitu loh. Ya udahlah ya, namanya juga mainan KW. Selanjutnya kita pasang bagian bodinya di sini. Bagian bahu satunya lagi juga kita pasang di sini. Dan yang terakhir tinggal kita pasang senjatanya. Kita masukin ke dalam. Ini agak sedikit sulit. Jadi ya udah kayak begini guys. Ini dia Battleizer Titan mode-nya dari Green Ranger Mystic Force. Dan menurut gue ini not bad sih untuk harga 45.000 karena desainnya masih keren banget. Terus untuk bahan-bahannya juga masih oke lah, campuran antara plastik dan juga karet. Paling yang gue sayangkan cuman pengecatannya aja sih. Entah ini udah cacat dari pabriknya atau karena luntur karena kepanasan gitu. Karena kalau nggak salah mainan ini tuh rilis sekitar tahun 2005 sampai 2006. Gila, ini udah 2024, udah berapa belas tahun anjir. Jadi menurut gua ini worth it banget untuk harga 45.000. Approve dari Putro Toys. Dan yang gue suka dari si Minotaur ini, dia tuh nggak keberatan belakang kayak si Shadow Ranger sebelumnya. Jadi untuk proporsinya memang lebih bagus untuk yang ini. Jadi guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Power Ranger SPD Shadow Ranger Battleizer Mode dan juga Power Ranger Mystic Force Green Ranger Titan Mode. Sekian review bootleg toys kali ini. Jadi kita udah nge-review mainan Battleizer-nya dari Power Ranger SPD dan juga Power Ranger Mystic Force. Dan menurut kalian, mana yang lebih bagus? Dan apakah worth it juga dengan harga 45 ribuan? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan kira-kira untuk kedepannya gue harus lanjutin lagi nggak nih untuk review mainan-mainan KW kayak begini? Kalau kalian suka dengan review mainan KW gue kayak begini, tulis aja di kolom komentar. Bang, lanjut mainan KW lainnya bang. Lanjut, bla bla bla. Nanti pasti bakal gua lanjutin lagi kalau kalian support. Jadi guys, jadi sekian dulu aja untuk review kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share juga. Karena gua masih ada 2 mainan KW lainnya. Dan ini robot-robotannya ya guys. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!